Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, semoga sehat selalu dan puasa kita lancar, tidak ada satu halangan apapun. Sahabat Islam aktual, dalam sebuah bukunya yang sangat terkenal, Al-Masnawi, Jalaluddin Rumi bercerita tentang seekor burung beo dan seorang penjaga toko atau pemilik toko. Pemilik toko ini sangat bahagia karena dia memiliki seekor burung yang mampu berbicara dengan bagus, menirukan suara dengan baik, berkicau dengan sangat merdu, dan bahkan menjaga toko. Maka ia begitu sayang dengan burung ini dan merasa mendapatkan keuntungan karena salah satu daya tarik tokonya tidak hanya barang-barang yang dia jual, tapi juga burung yang bisa menghibur para pembeli. Pada satu ketika pemilik toko ini keluar dari rumah untuk sebuah keperluan. Karena diperkirakan dia agak lama meninggalkan rumah, maka dia menyiapkan segala macam keperluan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh burung tersebut. Tapi pada saat yang sama dia juga berharap agar burung itu mampu menjaga tokonya sehingga tokonya tidak mengalami katakanlah pencurian atau pengerusakan oleh orang. Nah, akan tetapi karena burung ini adalah makhluk yang kecil, tanpa dia ketahui ternyata saat majikannya tidak ada di rumah, seekor kucing mengintainya. Ia telah berusaha untuk sedemikian rupa bebas atau terhindar dari tikus atau dari kucing tersebut, tapi nyatanya dia tidak berhasil. Sehingga ketika kucing itu menyerang sangkarnya, dia lepas dari sangkar kemudian berterbangan di sekitaran toko tersebut. Kesana kemari dia terbang, tapi kucing itu tetap mengejarnya. Hingga pada akhirnya burung ini hinggap secara tidak sengaja di antara atau di deretan botol-botol yang berisikan minyak zaitun. Maka seketika itu botol-botol tersebut jatuh, tumpah, kemudian minyaknya tumpah karena botol itu pecah. Maka tak payah lagi, lantai toko tersebut menjadi kotor dengan pecahan-pecahan beling kaca dari botol dan termasuk minyak yang berserakan. Dirinya sendiri juga mengalami hal yang malang karena tercelup di antara tumpahan-tumpahan minyak itu menjadikannya tidak bisa terbang, akan tetapi mujur karena kucing itu tidak memakannya. Hingga akhirnya datanglah sang majikan demi mengetahui keadaan tokonya yang cerai-berai, yang berantakan, yang tidak rapi lagi, dan ada banyak kerugian yang dia dapatkan oleh karena hal yang diperbuat atau yang terjadi pada burung itu. Maka dia marah seketika. Kemarahannya dilampiaskan dalam aneka ragam perbuatan, termasuk menyakiti burung itu hingga menjadikan burung itu tak lagi memiliki bulu atau dia katakanlah gundul. Karena peristiwa itu, burung yang semula berkicau dengan merdu bisa berbicara, menirukan manusia, dan membantu para pengunjung toko untuk menemukan barang-barang yang dia perlukan, menjadi pendiam dan tidak mampu berbicara lagi. Menghadapi kenyataan itu, pemilik toko bersedih dan akhirnya dia berpikir apakah yang harus dia lakukan. Maka dia memiliki pemikiran barangkali aku harus bersedekah kepada siapa saja yang datang ke sini supaya peristiwa yang menimpaku ini bisa kembali normal. Maka tepatnya lagi supaya burung yang dia miliki itu bisa kembali berbicara atau bisa berkicau seperti semula. Maka dia melakukan itu, bersedekahlah dia kepada siapa saja yang datang di situ, terutama yang kelihatan sebagai orang miskin. Dan genap 3 bulan setelah dia melakukan sedekah itu, kemudian burung malang yang dia miliki itu kini kembali berbicara dan kembali bisa kembali bisa bekerja dan menunjukkan kepada pengunjung toko itu apa-apa yang harus diperlukan. Nah, karena burung itu kembali bisa berbicara dan kembali bisa menunjukkan hal-hal yang diperlukan oleh para pengunjung, maka pengunjung toko itu merasa bahagia. Toko kembali ramai, dan pada satu ketika di antara banyak orang yang berkunjung ke toko itu
terdapat seseorang yang kepalanya buta. Demi melihat pengunjung berkepala buta itu, burung itu kemudian bertanya, "Wahai Pak Tua, apakah engkau melakukan kesalahan seperti aku, menumpahkan minyak zaitun dan memecahkan botol-botol kaca sehingga engkau menjadi buta seperti aku?" Maka semua pengunjung toko itu tertawa. Kemudian salah satu dari pengunjung itu berkata kepada burung tersebut, "Wahai burung nuri atau burung puyuh yang baik hati, tidak semua hal yang sama kelihatan hasilnya adalah peristiwanya sama. Tidak semua hal yang menimpa orang adalah sama meskipun hasil atau tampak luarnya adalah sama." Kami, sahabat Islam aktual, kisah yang dituliskan oleh Rumi di dalam Al-Mathnawi ini setidaknya menggariskan 3 pelajaran bagi kita. Pertama adalah pentingnya untuk menahan kemarahan. Karena kemarahan, tidak ada yang bisa diraih dari kemarahan selain kerugian yang luar biasa sebagaimana yang dialami oleh pemilik toko itu dengan burung nurinya atau burung puyuhnya. Yang kedua, sedekah bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengembalikan hal-hal yang ingin kita kembalikan, atau dengan kata lain, sedekah merupakan sarana untuk kita berikhtiar atas sesuatu yang melanda kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah bahwa apa yang terjadi pada orang lain, apa yang terjadi pada diri kita dan orang lain belum tentu sama. Karena itu dalam peribahasa Jawa sering dikatakan kehidupan ini bersifat sawah sinawah. Kita melihat orang lain sebagai senang dan kita tidak senang, atau kita melarat orang lain suka, orang bahagia, padahal belum tentu yang demikian, karena bisa jadi orang lain justru melihat kita lebih bahagia daripada yang kita sangka atau yang kita rasakan sendiri. Demikian.